Mulia izin. Bahwa perkara Akuo diperiksa pada tahun 2017, di mana telah berlaku hukum acara pidana modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menganut azas acquisitoir yang menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan azas inquisitor yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tidak menempatkan BAP sebagai sebuah petunjuk, akan tetapi petunjuk sebagai alat bukti adalah persesuaian antar alat bukti yang berdiri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 188 KUHP sebagai berikut. 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kedua, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Nomor 3, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesamaan berdasarkan hati nuraninya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B melakukan kekeliruan yang nyata, yang lainnya melalui pertimbangan hukumnya pada halaman 97 sebagai berikut. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan saksi-saksi mahkota dan para terdakwa yang telah mencabut keterangannya selama proses penyidikan di kepolisian yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara inkasu, majelis berpendapat sebagai berikut. Seri pertama, bahwa pemeriksaan penyidikan dimulai tanggal 31 Agustus 2016, para terdakwa dan pemeriksaan di sidang pengadilan mulai berlangsung tanggal 18 Januari 2017. Seri kedua, bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan Dodi A. SH, Dedi Rustandi, Aura Santiawan SH di bawah sumpah di persidangan pada saat dikonfrontir dengan para saksi mahkota, yaitu anak saksi Sakatatal, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim telah menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik, para saksi mahkota diperiksa dalam keadaan sehat, pemeriksaan dengan leluasa tanpa adanya tekanan, garing paksaan, dan semua hasil pemeriksaan dalam BAP tanggal 16 September 2016 atas nama Saka Tatal, BAP tanggal 1 September 2016 atas nama saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, BAP tertanggal 31 Agustus 2016 atas nama Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Semua jawaban adalah berasal dari saksi mahkota. Para saksi mahkota mengaku dan menjawab dengan lancar, serta sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu para saksi mahkota diberikan waktu untuk membacanya kembali. Strip berikutnya, bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan Budi Rahmanto SH, Aura Suhantiawan SH, Arif SK Nugraha, Jainuddin di bawah sumpah di persidangan pada saat dikonfrontir dengan para terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik, para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat, pemeriksaan dilakukan dengan leluasa tanpa ada tekanan, garing paksaan, dan semua hasil pemeriksaan dalam BAP tanggal 31 Agustus 2016 dan BAP tanggal 10 Oktober 2016, semua jawaban adalah berasal dari para terdakwa. Para terdakwa mengaku dan menjawab dengan lancar. Strip berikutnya, bahwa di persidangan para saksi mahkota mengaku jika merasa takut sewaktu di kepolisian, akan tetapi dari saksi-saksi verbalisan tidak melihat adanya tanda-tanda penyiksaan telah dialami para saksi mahkota dan para terdakwa. Terdapat memberikan keterangan dengan leluasa tanpa tekanan. Para saksi mahkota dan para terdakwa dalam kondisi sehat baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan, ketika pemeriksaan berlangsung suasana familiar. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut secara tidak langsung membenarkan praktik inkuisitor yang lebih menekankan pada pengakuan sebagai alat bukti utama, sehingga dalam pelaksanaannya sering melanggar hak-hak asasi manusia demi mendapatkan pengakuan tersebut. Isu penyiksaan selama pencarian fakta dalam penyidikan sebenarnya merupakan isu yang tidak pernah tuntas, yang telah ada sejak zaman dahulu, misalnya sejak zaman Romawi, zaman-zaman kerajaan Nusantara, zaman kolonial, dan era penegakan hukum pidana klasik sampai era penegakan pidana modern hari ini. Sayangnya, dari semua fenomena penyiksaan yang terjadi, tidak ada satupun yang terungkap dalam persidangan, bukan karena fenomena tersebut tidak ada, tapi karena tidak pernah adanya pengakuan dari saksi verbalisan akan tuduhan penyiksaan dan semua hakim
lebih percaya pada penyangkalan dari para penyidik daripada keterangan para terdakwa sebagai pihak korban penyiksaan penyidik tersebut. Dalam perkembangannya, pelaksanaan azas inquisitor tidak terwujud dalam penyiksaan fisik dalam arti yang ekstrim seperti pemukulan, penyetruman, penginjakan seperti yang dialami para pemohon PK, atau penyiksaan secara fisik lain pada umumnya baik yang bisa meninggalkan bekas luka atau tidak. Praktik inquisitor pada perkembangannya menjelma menjadi bentuk penyiksaan fisik yang lebih halus dan atau penyiksaan psikis sedemikian rupa seperti pemeriksaan tersangka secara maraton atau pemeriksaan pada waktu puncak kejenuhan dan kelelahan secara fisik dan psikis. Akhirnya tersangka merasa tidak kuat menahan kelelahan dan kejenuhan dan akhirnya mengakui perbuatannya atau memberikan keterangan palsu sesuai dengan keinginan penyidik. Inkasu para pemohon PK pada tanggal 1 September 2016 telah di BAP pada waktu yang tidak patut, yaitu pada waktu dini hari, waktu ketika setiap orang sedang terlelap tidur. Setelah mereka ditangkap, diinterogasi dan diintimidasi oleh saudara Rudiana dan kawan-kawan sejak jam 16.30 WIB. Pemeriksaan tersebut dilakukan antara jam 02.20 dini hari dan jam 03.00 WIB dini hari tanpa sebelumnya dipersilakan untuk istirahat dan tidur di tempat yang nyaman, layak, serta diberi makanan dan minuman yang layak. Ketiadaan pemberian makanan dan minum yang layak konsumsi baik dari segi nutrisi maupun rasanya dapat diartikan sebagai dari bentuk praktik inquisitor sehingga para terperiksa siapapun itu pasti tidak berada dalam keadaan bebas untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan terhadap para pemohon PK diperiksa di waktu-waktu riskan dan telah berada pada titik kejenuhan, kelelahan baik secara fisik maupun secara psikis, serta dalam keadaan lapar dan haus tersebut dapat menyebabkan setiap orang yang normal pada umumnya merasa depresi, sehingga tidak mungkin memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir yang memadai untuk menjawab setiap pernyataan penyidik secara proper. Untuk itu melalui permohonan peninjauan kembali ini, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara menemukan kaidah hukum dengan memperluas pengertian praktek inquisitor yang dilarang KUHP, termasuk pula penyiksaan fisik secara halus dan penyiksaan psikis di mana tersangka yang tidak dalam keadaan tertangkap tangan diperiksa secara maraton atau diperiksa sedemikian rupa hingga merasa tidak kuat menahan kejenuhan, kelelahan, dan kepayahan tanpa diberikan tempat dan kesempatan untuk tidur dan istirahat dan tanpa diberikan makanan dan minuman yang layak gizi dan layak konsumsi yang akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengakui perbuatan yang disangkakan atau memberikan keterangan sesuai keinginan penyidik. Keterangan-keterangan dan penyidikan atas diri tersangka yang diperoleh melalui proses pemeriksaan seperti itu dinyatakan tidak sah sehingga mengakibat tidak sah pula penyidikan secara keseluruhan. Yang akhirnya manakala perkara tersebut diajukan ke persidangan maka berakibat tuntutan penuntut umum menjadi tidak sah. Bahwa inkasu para pemohon PK telah diperiksa secara maraton sejak sore hari, ditangkap, diinterogasi, disiksa, serta diperiksa pada dini hari tanpa sebelumnya diberikan waktu dan tempat untuk beristirahat yang layak, serta memberikan makanan dan minum yang layak, gizi, dan konsumsi, sehingga kelelahan dan kehilangan kebebasan dalam memberikan keterangan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. 1. Pemohon Hadi Saputra diperiksa sebagai tersangka pada sekitar jam 03.00 dini hari WIB. Padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak jam 16.30 WIB tanpa didampingi penasihat hukum sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 2. Pemohon Eka Sandi alias Tiwul bin Muran diperiksa sebagai tersangka sekitar jam 02.20 dini hari padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak jam 16.30 WIB tanpa didampingi penasihat hukum sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dan dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 3. Pemohon Jaya alias Kliwon bin Sabdul diperiksa sebagai tersangka sekitar jam 03.00 WIB dini hari padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak jam 16.30 WIB tanpa didampingi penasihat hukum sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau tidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 4, pemohon Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 03.00 dini hari WIB padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak 16.30 tanpa didampingi penasihat hukum sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Mengenai praktik inquisitor ini telah sering dibahas dalam berbagai literatur hukum acara pidana. Menurut Nicholas Simanjuntak menyatakan, pada sistem
inquisitor seorang yang sedang diperiksa akan diperlakukan sebagai objek yang sekehendak hati si pemeriksa. Dapat dianggapnya sudah berada dalam posisi bersalah. Dia tidak perlu diberi belas kasihan, simpatik, dan perlakuan baik. Tidak dikenal di sini hak dan martabat manusia si terperiksa sebagai orang yang belum tentu salah. Dia harus dikalahkan untuk dipersalahkan oleh si pemeriksa, baik secara mental, psikologis, fisik, dan dari segala argumentasi. Si pemeriksa seakan sudah memiliki segala data, keterangan, dan fakta apapun yang diperbuat oleh si terperiksa. Dia hanya perlu mengakui dan membenarkan segala tuduhan dan selanjutnya menguraikan lebih rinci sebagaimana tuduhan itu benar dilaksanakan oleh si terperiksa. Pengakuan si terperiksa akan menjadi bukti hukum untuk mempersalahkannya, tetapi itu tidak akan membebaskan dia dari tuduhan atau persecution. Sikap dasar pelampiasan balas dendam ada pada perilaku si pemeriksa. Hak-hak privasi atas tubuh dan martabat si terperiksa semuanya bisa jadi sasaran tindak fisik dari si pemeriksa. Teror mental dan ketakutan fisik dibentuk agar kemauan si terperiksa segera dilampiaskan. Perlawanan bahkan tanda-tanda ketidaksetujuan terhadap tindakan si pemeriksa akan mengakibatkan perlakuan yang lebih kasar dan lebih keras lagi kepadanya. Tidak heran dalam acara pemeriksaan seperti ini sangat banyak terjadi korban penyiksaan fisik dan mental. Perindasan, kekejaman, dan perlakuan keji adalah dunia sehari-hari yang dilakukan tanpa rasa bersalah sedikitpun bagi si pemeriksa. Itulah tugasnya, untuk itu dia dilatih bagikan algojo. Dia dibekali khusus dengan berbagai keterampilan bela diri, berkelit, memelintir, berkilah, dan segera balik menyerang untuk menundukkan. Pemeriksaan inquisitor ini lazim dalam praktik dulu, di mana HR terutama pada zaman kolonial Belanda dan Jepang ini bisa disebut sebagai interogasi atau pada zaman dulu dikenal sebagai opsporing, yang berarti pengusutan tuntas dengan mengejar terus sampai ketemu kemauan si pemeriksa. Akan tetapi ternyata bukan hanya di zaman bahla, zaman dulu kala itu terjadi. Pada beberapa tahun yang lalu sebelum reformasi masih dipraktikkan cara-cara inquisitor, antara lain dalam kasus wartawan Udin di Yogyakarta yang akhirnya meninggal di tahanan. Kasus tersebut di kala itu menjadi sangat menghebohkan. Juga ada aktivis buruh Martina di Jawa Timur dan kasus Cece di Jawa Barat yang meninggal di dalam tahanan. Dalam paparan resmi oleh pejabat resmi tentang kasus-kasus itu tidak pernah diakui pemeriksaan dilakukan dengan cara inquisitor. Sebab resminya kala itu sudah berlaku KUHP yang syarat akan hukum hak asasi manusia. Pada intinya, inquisitor tidak boleh lagi dipraktikkan dalam pemeriksaan hukum acara pidana. Dalam kurung Nicholas Simanjuntak, acara pidana Indonesia dalam siklus hukum Galilea Indonesia 2009 halaman 115 sampai 116. Bahwa keterangan BAP sebagai petunjuk yang dimaksud dalam himpunan tanya jawab rapat kerja MA dengan pengadilan banding tahun 1987 nomor 195 halaman 474 sebagaimana menjadi rujukan majelis hakim, penerapannya harus benar-benar hati-hati karena keterangan-keterangan dalam BAP tersebut harus benar-benar dipastikan diperoleh penyidik dengan benar sah tanpa melanggar satupun aturan perundang-undangan. Artinya, keterangan-keterangan tersangka diantaranya harus didapat dari proses penyidikan yang taat azas dan taat hukum seperti sesuai dengan Miranda Rules atau Miranda Warning. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 56 KUHP diperoleh lewat proses penyidikan yang benar, pengumpulan scientific data evidence yang benar, serta penerapan metode scientific crime investigation yang ketat, sehingga benar-benar zero mistakes. In kasu dikarenakan keterangan para pemohon PK dan para saksi mahkota di Polres Cirebon Kota yang ternyata melanggar ketentuan Miranda Rules telah dicabut melalui keterangan di Polda Jawa Barat ketika perkara tersebut diambil alih oleh Polda Jawa Barat dalam penyidikan dan justru memenuhi kaidah Miranda Rules dan Miranda Warning serta malah diabaikan oleh majelis hakim. Berdasarkan argumen para pemohon PK tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekeliruan yang nyata akibat melihat fakta yang sesat. Dwelling yang menganggap para pemohon PK memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan padahal dalam kondisi tekanan, kelelahan, dan kejenuhan fisik dan psikis yang luar biasa. Ironisnya, keterangan pemohon yang diambil dalam keadaan bebas, tanpa tekanan, tanpa penyiksaan, diambil dalam rentang waktu wajar dan manusiawi, serta keterangan dimaksud diberikan di hadapan penasihat hukum, malah diabaikan dan tidak dijadikan sumber pertimbangan majelis hukum.
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menafsirkan ketentuan di luar kehendak pembuat undang-undang, terutama penafsiran pasal 56 KUHP. Miranda Rules atau Miranda Warning diciptakan bukan hanya sebatas formalitas belaka, tapi harus diartikan lebih dari itu. Sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia atas diri tersangka, Miranda Rules tidak hanya bertujuan agar tersangka dapat kebebasan dalam hal memberikan keterangan saat diperiksa di hadapan penyidik, tetapi lebih dari itu melindungi tersangka selama proses penyidikan. Keadaan bebas dari intimidasi dan penyiksaan harus dipenuhi para pemohon PK baik ketika sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan penyidikan. Kondisi-kondisi tersebut tentunya penting untuk dipastikan karena bisa saja penyiksaan dan intimidasi dilakukan sebelum tersangka diperiksa atau di sela-sela pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan itu tidak harus selalu dilakukan oleh si pemeriksa pada saat pembuatan BAP penyidikan, tapi bisa juga dilakukan dengan cara meminjam tangan orang lain, seperti menyuruh anggota kepolisian lainnya atau tahanan lainnya untuk menyiksa, sehingga jika terjadi penolakan atau pencabutan keterangan oleh si terdakwa dengan alasan penyiksaan, si pemeriksa dapat terklit manakala dilakukan pemeriksaan verbalisan di depan persidangan. Penyiksaan bisa juga terjadi selama tersangka berada di tahanan, baik dilakukan oleh aparat kepolisian atau para tahanan yang disuruh oleh pihak-pihak lain, baik atas suruhan penyidik atau pihak lain yang berkepentingan terhadap penyidikan bukan pada saat pemeriksaan. Untuk itulah KUHP mewajibkan kehadiran penasihat hukum sejak awal penyidikan sebagaimana diamanatkan pasal 56 KUHP dan jurisprudensi Mahkamah Agung karena setidaknya penasihat hukum dapat melindungi hak tersangka dari tindakan penyiksaan dan intimidasi selama dirinya menyandang status sebagai tersangka. Keberatan penasihat hukum juga memberikan perlindungan setiap saat, baik selama tersangka berada dalam tahanan, selama menunggu pemeriksaan, atau kapanpun selama proses penyidikan, karena pada dasarnya seseorang yang dibawa perlindungan advokat niscaya lebih dihormati dan dihargai serta dilindungi hak-hak konstitusionalnya daripada mereka yang tidak didampingi. Hal ini karena kedudukan advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya memiliki akses hukum dan keadilan yang luas sehingga menimbulkan rasa segan siapapun baik para penyidik ataupun pejabat Polri lainnya dan para tahanan lainnya untuk berpikir berulang kali sebelum melakukan penyiksaan. Advokat memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai sehingga pendapat-pendapatnya dapat didengar dan menjadi masukan pada penyidik dalam menjaga profesionalisme dan menghindari pelanggaran prosedur selama penyidikan. Menurut teori psikologi kekuasaan, betapa besarnya pengaruh kekuasaan terhadap perilaku si pemegang kekuasaan, dan seorang pemegang kekuasaan biasanya akan selalu menunjukkan dominasi guna mempertahankan kekuasaan terhadap orang yang dikuasainya. Agar si penguasa mendapatkan keinginannya, maka tak jarang menggunakan tindakan koersif atau pemaksaan, dan penyiksaan merupakan instrumen paling efektif dalam menjalankan tindakan koersif tersebut. Inkasub berdasarkan keterangan BAP para pemohon PK di Polda Jawa Barat yang juga membuat pencabutan keterangan mereka yang selanjutnya dikuatkan pula oleh saksi mahkota Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Karena pengakuan tersebut dihasilkan melalui penyiksaan saat interogasi dilakukan oleh saudara Rudiana dan kawan-kawan adalah bukti penyidikan dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Rudiana dan kawan-kawan ketika melakukan perbuatannya bukan dalam kapasitas sebagai penyidik atau penyelidik perkara akuo. Tanpa adanya surat perintah penyelidikan atau perintah penyidikan, kita berpikir hanya berdasarkan kapasitas seorang polisi yang anaknya baru saja meninggal, di mana dalam alam pikirannya sudah meyakini kematian itu akibat dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pemohon PK. Keterangan para pemohon PK dan kedua saksi mahkota khusus tentang poin penangkapan dalam kurung diperhalus pengamanan dan interogasi telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Rudiana dan kawan-kawan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf B KUHP, sehingga peristiwa penangkapan dan interogasi yang dituduhkan kepada saksi Rudiana dan kawan telah terbukti dan menjadi fakta hukum. Interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana sebagai orang tua korban sangat syarat dengan konflik of interest. Orang waras manapun tidak mungkin percaya kalau interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana, seorang polisi yang baru ditinggal meninggal anaknya tersebut, sama sekali tidak disertai dengan penyiksaan. Padahal yang diinterogasi tersebut orang yang diyakini sebagai pembunuh anaknya. Rasanya mustahil seorang polisi aktif dapat mengendalikan emosinya untuk tidak melakukan tindakan penyiksaan pada orang yang dalam pikirannya diyakini sebagai pembunuh anaknya. Dan interogasi tersebut dilakukan di ruang tertutup tanpa ada pihak lain yang menyaksikannya. Jika memang tidak ada niatan untuk melampiaskan kemarahannya, maka saksi Rudiana akan melaporkan terlebih dahulu peristiwa tersebut, kemudian menyerahkan semua penanganan perkara kematian anaknya kepada Polres Cirebon Kota, tempat dirinya bekerja untuk segera ditangani.
Tindakan saksi Rudina dan kawan-kawan menimbulkan kesan yang kuat akan kepercayaan dirinya kepada institusi Polres Cirebon Kota, sehingga dirinya perlu turun langsung guna menangani dan menangkap para pelaku tindak pidana yang menimpa anaknya. Jika saksi Rudina sebagai penyidik Polres Cirebon Kota saja tidak percaya pada institusinya, masyarakat lalu bagaimana dengan masyarakat? Dengan demikian keterangan para pemohon PK terpidana Rivaldi alias Ucil bin Kasana, Eko Ramadhani bin Kosim, dan Saka Tatal khusus poin penangkapan dan interogasi ilegal serta penyiksaan yang dilakukan oleh saksi Rudina, Gugun Gumilar, Dodi Irwanto, dan Andi Syafruddin telah sesuai dengan teori psikologi kekuasaan sebagaimana sedikit para pemohon PK singgung di atas. Bahwa setelah para pemohon PK merasa terbebas dari pengaruh saksi Rudina dan kawan-kawan, akhirnya mereka secara kompak mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah diberikan di Polres Cirebon dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2016. Dalam keadaan yang benar-benar bebas, karena selain diambil keterangan-keterangan pada waktu yang patut, keterangan di Polda Jawa Barat tersebut juga didampingi oleh penasihat hukum, sehingga dijamin kebebasan dan hak konstitusionalnya. Pencabutan dan keterangan-keterangan para pemohon PK yang berada dalam keadaan bebas dalam arti sebenarnya itulah yang sah secara hukum dan memenuhi Miranda Rules yang seharusnya dijadikan dasar majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan putusannya. Bahwa selain fungsi perlindungan tersangka, Miranda Rules juga merupakan jaminan keadilan bagi korban atau keluarga korban, terutama dalam perkara pembunuhan agar ditemukan pelaku yang sebenarnya. Penyidikan tersangka dengan didampingi penasihat hukum niscaya akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena semua keterangan diperoleh melalui penyidikan yang taat azas sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Pada penyusunan BAP oleh penyidik kepada para pemohon PK yang menggunakan tindakan kekerasan dan penyiksaan juga ditemukan indikasi dalam penelaahan dan pendalaman dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dapat dibaca dari proses rilis pada tanggal 25 Juli 2024, source Instagram akun @info_lpsk sebagai berikut.